Nama Indonesia memang belum mentereng di kancah balapan dunia, khususnya roda 2. Negara-negara seperti Italia, Spanyol, USA, Jepang, dan beberapa negara lain jauh lebih dulu dikenal sebagai negara penghasil pembalap-pembalap bertalenta kelas dunia. Memang belum pernah ada prestasi fenomenal saat wakil-wakil Indonesia membalap di kelas dunia. Namun, sejarah baru telah diukir. Indonesia akhirnya memiliki seorang juara dunia. Aldi Satya Mahendra akhirnya merebut gelar juara dunia Supersport 300 hanya beberapa jam setelah pelantikan Presiden Prabowo, menjadikan sebuah kado manis untuk Presiden terpilih dan seluruh bangsa Indonesia. Aldi juga menyamai prestasi pembalap-pembalap kelas dunia seperti Dani Pedrosa GP 250 2004, Ben Spies World Superbike 2009, Marc Marquez MotoGP 2013, Andrea Locatelli World Supersport 2021, serta Pedro Acosta Moto3 2021 sebagai pembalap rookie yang sukses menjadi juara dunia. Prestasi mentereng ini mengantarkannya naik kelas ke World Supersport 600 untuk musim depan dan menggunakan amunisi paling baru Yamaha di kelas Supersport, Yamaha YZF R9. Sepanjang race 2 Jerez kelas World Supersport 300, rasa deg-degan memenuhi dada. Mirip sama deg-degannya penantian perpanjangan waktu Indonesia versus Bahrain. Gimana enggak, kepastian juara dunia perdana dari Indonesia ditentukan di balapan terakhir musim ini. Memulai race 2 dengan keunggulan 22 poin, Aldi cukup berada di top 12 untuk jadi juara, walaupun Loris Veneman memenangi balapan. Memang, Aldi cukup di atas angin. Namun kita tahu situasi balapan di kelas ini kayak gimana dinamisnya. Pertarungan rapat di dalam rombongan, manuver salip-nyalip yang gak ada habisnya, senggolan sana-sini, mirip banget kelas Moto3 atau Red Bull Rookies Cup. Salah sedikit atau sekedar gak beruntung, bisa bikin posisi terlempar jauh, bahkan mungkin crash. Beberapa pembalap crash bikin was-was karena takutnya itu Aldi. Tapi syukurnya bukan. Rasa aman mulai terasa saat pertengahan balapan. Galang mampu masuk rombongan dan mencoba melindungi Aldi. Sementara, Loris Veneman yang juga tampil ngotot dapat perlawanan sengit dari pembalap lain, sehingga ia pun kesulitan untuk menang. Pada akhirnya, Aldi cukup bertahan dan mengamankan posisi. Ia finish di tempat ke-6, hanya kalah 0,007 detik dari Loris Veneman di posisi kelima. Dan Cah asal Bantul itu berhasil mengamankan gelar juara dunia pertama kalinya untuk Indonesia. Prestasi fenomenal yang akhirnya bisa diraih setelah dedikasi dan komitmennya bersama Yamaha Indonesia selama bertahun-tahun. Khususnya bagi pabrikan Yamaha Indonesia yang bisa dikatakan sebagai pelopor pabrikan di Indonesia yang komitmen untuk membina dan mengantarkan pembalap ke pentas balap dunia. Dimulai dari wildcard Ahmad Jayadi dan Tobun di GP 125 Sentul, era bocah ajaib Doni Tata di GP 250, hingga yang terakhir Aldi Satya Mahendra di World Supersport 300. Prestasi ini adalah hasil dari sebuah kesabaran, komitmen, dan dedikasi panjang tak henti Yamaha Indonesia untuk memajukan dunia balap di tanah air. Langkah yang sama juga akhirnya diikuti Honda. Memiliki perjenjangan balap yang baik dan selalu melahirkan pembalap muda berbakat dengan berorientasi ke balapan Grand Prix dunia.
2022 menjadi tahun terakhir Aldi Satya membalap di Asia. Ia dikirim ke Piala Dunia FIM R3 Blue Crew untuk melawan bakat-bakat terbaik dari seluruh dunia dengan menggunakan motor Yamaha R3. Aldi yang memang sudah sangat familiar dengan motor Yamaha R3 atau yang di Indonesia adalah R25 mampu tampil gemilang di ajang ini. Sedikit adaptasi di balapan-balapan awal, namun langsung kompetitif saat menemukan kliknya. Aldi dengan cepat berkembang dan semakin percaya diri. Ia segera meraih podium 2 di balapan ketiganya. Di Misano, pada balapan ke-6, ia sudah mampu menang balapan. Selanjutnya, Aldi berhasil memenangi 5 dari 7 balapan dengan meyakinkan. Walau hanya berhasil menjadi runner-up di ajang FIM R3 Blue Crew, namun Yamaha Indonesia tetap yakin untuk membawa Aldi ke World Supersport 300 dan tampil full season di musim 2024. Aldi Satya Mahendra masuk di kelas World Supersport 300 sebagai pembalap rookie. Ini adalah musim pertamanya membalap penuh di kelas ini. Sebelumnya, di tahun 2023, Aldi sudah debut di World Supersport 300 dan tampil gemilang sebagai pembalap wildcard. Ia mengejutkan para pembalap reguler dengan memenangi race 2 di sirkuit Moss. Hal yang juga pernah dilakukan abangnya, Galang Hendra di Jerez. Di World Supersport 300, Aldi segera menjadi pembalap yang cepat dan kompetitif. Selama musim berjalan, ia mampu meraih 221 poin dengan 1 kemenangan, 8 podium, 1 pole position, dan 2 fastest lap. Satu hal penting dari catatan Aldi yang menjadi kuncinya meraih gelar adalah konsistensi. Jumlah 2 kemenangan milik Loris Veneman, Jeffrey Buis, Daniel Mogeda. Bahkan 3 kemenangan milik Inigo Iglesias dan Mirko Jenay kalah oleh 1 kemenangan adik kandung Galang Hendra itu. Tidak ada pembalap yang mampu menyamai perolehan 8 podium Aldi. Konsistensi Aldi untuk selalu tampil cepat dan determinasi tinggi di setiap balapan membuatnya selalu bisa tampil di barisan terdepan. Padahal, sebagai penonton, kita tahu bagaimana dinamisnya dan ketatnya pertarungan pembalap barisan depan di kelas ini. Salah satu kapasitas seorang pembalap juara sudah dimiliki Aldi. Sebagai pembalap muda berbakat, masih banyak hal yang bisa dipelajari agar ia bisa menjadi pembalap yang lebih lengkap dan tangguh. Menjadi juara dunia di kelas pembibitan seperti World Supersport 300 ini, idealnya harus naik jenjang. Aldi Satya yang bernaung di bawah tim Yamaha Indonesia, berarti harus mengikuti perjenjangan dari Departemen Balap Yamaha. Saat ini, Yamaha Racing memiliki 2 jalur perjenjangan di 2 kejuaraan balap dunia. Di kejuaraan produksi massal World Superbike yang dikawal Yamaha Motor Europe dan kejuaraan Grand Prix Prototype dengan MotoGP. Di MotoGP, Yamaha melanjutkan program perjenjangan di kelas Grand Prix Moto2 dengan tim satelit gandengan baru mereka. Tim Prima Pramac akan menggantikan tim VR46 Mastercam milik Valentino Rossi sebagai perwakilan Yamaha di kelas Moto2. Namun sayang, sepertinya slot tim Prima Pramac Yamaha Moto2 ini belum akan menjadi pilihan program dari Aldi Satya. Menurut Gino Borsoy, yang juga akan mengurusi tim ini, ia akan berfokus pada pembentukan tim agar bisa tampil kompetitif, termasuk dari pemilihan pembalap. Pembalap rookie tidak menjadi pilihannya, bahkan dari kelas Moto3, apalagi dari kelas lain di luar jalur Grand Prix. Mungkin Gino Borsoy akan mencari rider Moto2 yang kompetitif dan berpengalaman. Jadi bisa dipastikan, langkah Aldi Satya berikutnya adalah ajang World Supersport Next Generation. Ia akan mengendarai Yamaha YZF R9 baru, yang akan memulai era Supersport Next Generation menggantikan Yamaha YZF R6 yang melegenda. Didukung oleh program perjenjangan Yamaha Racing dan penguatan program Supersport untuk Yamaha Eropa, Yamaha Jepang, dan Yamaha Asia, Aldi akan berada di salah satu dari 3 tim yang disupport langsung oleh Yamaha. 3 tim yang akan berisi masing-masing 2 pembalap itu antara lain Yamaha Tenket, Yamaha Evan Bros, dan Yamaha GMT 94. Yamaha Eropa akan membawa 3 pembalap, Stefano Manzi, Chan Onchu, dan mungkin saja Michael Ruben Rinaldi, ex-pembalap Superbike. Yamaha Jepang ingin membawa Yuki Okamoto ke kejuaraan dunia. Yuki adalah pembalap Japan Superbike yang sedang bertarung gelar melawan Katsuyuki Nakasuga.
Dan slot Yamaha Asia akan diisi oleh Aldi Satya Mahendra yang dipromosikan karena berhasil menjuarai kelas Supersport 300 sebagai bagian dari program perjenjangan Yamaha Racing. Jika otak-atik nama-nama tersebut, maka kemungkinan tim Yamaha Supersport 2025 akan terdiri dari Yamaha Tenket dengan pembalap utama Yamaha saat ini, Stefano Manzi, dengan Aldi Satya Mahendra. Serupa sama jalur Galang Hendra di tim Tenket bareng Dominic Egeter. Tim Yamaha Evan Bros yang akan diisi Chan On-chu dan Yuki Okamoto. Serta tim asal Prancis, Yamaha GMT94 yang sudah memastikan ex juara dunia Supersport 2017, Lucas Mahias yang juga orang Prancis untuk bergabung. Dan kemungkinan berduet dengan Ruben Rinaldi. Kemungkinan nama Aldi dan Yuki Okamoto bisa aja tukeran tim. Untuk kepastiannya, kita tunggu saat peresmian tim dari Yamaha. Pencapaian fenomenal Aldi Satya Mahendra di kelas Supersport 300 memang sangat membanggakan seluruh bangsa Indonesia. Namun seperti orang yang sudah lulus dan wisuda, ini bukanlah akhir, namun justru awal dari perjalanan Aldi yang masih panjang. Secara khusus, Aldi akan memasuki kelas baru dan pastinya motor baru. Secara umum, ini memang motor yang benar-benar baru bagi semua orang. Mungkin hanya Stefano Manzi yang familiar, karena ia adalah rider penguji Yamaha R9. Ini sebuah kesempatan yang menurut gue akan menjadi pembuktian bakat Aldi, karena disinilah salah satu PR besar dari kebanyakan pembalap Indonesia. Adaptasi dengan moge. Puluhan bakat-bakat pembalap Indonesia yang cemerlang di kelas Mocil nggak mampu melanjutkan penampilan apiknya di kelas moge. Dari zaman Ahmad Jayadi, Hendriansa, Sudarmono, Dimas PD, Doni Tata, hingga Reza Danika, AM Fadli, Galang Hendra, dan banyak nama lain. Mereka gagal tampil kompetitif ketika bawa moge, padahal sangat kompetitif ketika bawa mocil. Gue udah pernah bahas ini di video ketika Andi Gilang juara Asia Supersport 600. Menurut gue saat itu, baru Yudhistira dan Andi Gilang yang mampu tampil kompetitif dan bisa megang moge. Karena salah satu kemampuan yang dimiliki pembalap top adalah kemampuan adaptasi yang baik. Apapun jenis motornya, pembalap top akan bisa beradaptasi untuk tampil cepat. Ini sudah dibuktikan Andi Gilang. Ia mampu megang CBR 600 dan menjadi juara. Pindah ke Asia Superbike, adaptasi dengan CBR 1000 Triple R berjalan sangat baik. Dan musim ini, Andi Gilang sangat kompetitif. Adaptasi adalah sebuah proses. Ada learning curve di sana, atau kurva pembelajaran yang harus dijalani. Progres atau peningkatan biasanya cukup terlihat jika proses adaptasi berjalan dengan baik. Dan semoga Aldi Satya mampu beradaptasi dengan baik di motor barunya. Doa terbaik untuk Aldi di musim depan. Terima kasih sudah mampir di Garasi Roda 2. Kita ketemu di video berikutnya.